Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi metodologi akuntansi yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang sarankan apa itu analisa data dalam sudut penelitian. Lebih jelasnya simak videonya baik-baik sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, check it out. Aja ke pembahasannya teman-teman tentang analisa data. Apa sih itu analisa data dalam sebuah penelitian? Dalam sebuah penelitian, analisa atau analisis data itu sebuah pengkajian yang gimana kegiatannya itu setelah data dari seluruh responden tersebut atau sumber data lainnya yang sudah terkumpul mempunyai sebuah tujuan menemukan sebuah informasi yang berguna di mana dapat menginformasikan kesimpulan yang mendukung dalam sebuah pengambilan sebuah keputusan dalam penelitian tersebut. Nah, dalam kegiatan penganalisan data terdiri dalam aspek yaitu pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, metabolisasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang teliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir yang tidak dapat dilakukan jadinya. Nah, dalam teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik pada umumnya, yang dimana terdapat beberapa dua macam statistik ya teman-teman yang dapat digunakan untuk sebuah analisis data dalam penelitian, yaitu ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial yang meliputi di mana ada statistik parametris dan statistik non parametris. Di sini ada gambarnya bisa dilihat dalam sebuah analisis data ya. Dalam sebuah analisis data terdapat statistik deskriptif dan statistik inferensial, di mana definisi statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan ataupun bisa dibilang penggambaran datanya yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau of general. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau keseluruhannya tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif membuat referensial. Nah, statistik deskriptif mempunyai definisi dapat digunakan bila si peneliti itu hanya ingin menggambarkan data sampelnya saja dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi ini, di mana sampel dapat diambil. Tetapi bila si peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang dilakukan adalah statistik inferensial, deskriptif dan statistik inferensial. Nah, kita masuk dalam statistik deskriptif dulu, di mana sebuah penyajian itu dituangkan melalui data tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, perhitungan modus, median, mean, ukuran tendensi, sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, dan ada juga perhitungan presentasi. Dalam statistik deskriptif, dimana definisinya itu mencari kuatnya sebuah hubungan antar variabel melalui analisis korelasi ataupun hubungan yang melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel ataupun populasinya itu hanya perlu dilakukan bahwa dalam analisis korelasi, regresi ataupun membandingkan dua rata-rata ataupun lebih tidak perlu diuji signifikanisasinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikanisasi, tidak ada tahap kesalahan karena apa? Secara itu tidak bermaksud membuat of general atau generalisasinya secara umum sehingga tidak ada kesalahan generalisasinya ya.
dalam statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, kita membahas statistik inferensial dulu nih, di mana sering juga disebut statistik ini itu induktif ataupun probabilitas, di mana teknik ini yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi ataupun keseluruhannya. Adapun statistik inferensial, di mana definisinya bila si sampel itu diambil dari populasi keseluruhannya yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dalam pencarian dan ataupun acak tidak beraturan yang disebut statistik probabilitas. Karena apa? Kesimpulannya yang ini diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu dan kebenarannya bersifat peluang kesempatan yang probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan ataupun kebenaran atau trusting yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Adapun perbedaan statistik parametris dan non parametris, di mana parametris itu yang digunakan untuk menganalisis data hanya interval dan rasa saja, sedangkan statistik non parametris yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal saja. Nah, sekian penjelasan dari video saya tentang apa itu analisa data dalam sebuah penelitian. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih untuk partisipasinya dalam dan nantikan kembali konten-konten selanjutnya yang saya akan buat yang sangat lebih bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya akhiri.